Keikanan, senang sekali kalau pada hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, khususnya dari Ulangan pasal yang ke-14. Mari kita mau memperhatikan satu tema, yaitu melihat identitas yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Identitas yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Teman-teman, mari kita sama-sama buka ayat yang kedua dari pasal yang ke-14 ini. Dan mari kita sama-sama membaca dan memperhatikannya bersama-sama. Di situ dikatakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Nah teman-teman, sesungguhnya ayat ini merupakan satu pengingat yang sesungguhnya menggambarkan satu perikop ini. Kenapa teman-teman? Karena perikop ini berbicara tentang bagaimana orang Israel itu harus hidup. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, atau perikop yang pertama dalam pasal ini, di situ dikatakan bagaimana cara mereka berkabung yang dilarang, yang mereka tidak boleh lakukan. Lalu dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-21, di situ digambarkan dan dijelaskan mengenai binatang yang haram dan tidak haram. Sesungguhnya Musa sedang mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka menjadi orang-orang Kristen yang memiliki lifestyle yang sesungguhnya teratur. Karena ingat, jangan lupa, mereka dulunya adalah para budak yang baru keluar dari Mesir. Jadi mereka tidak tahu nih bagaimana cara mengatur hidup mereka. Yang mereka tahu adalah makan saja, segala sesuatu bisa dimakan. Tetapi dengan adanya perintah atau ajakan dari Musa tentang bagian ini, sedikit demi sedikit lifestyle dari orang-orang Israel ini bisa berubah. Lalu kemudian teman-teman, dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-29, di situ dikatakan mengenai persembahan persepuluhan yang sesungguhnya orang Israel harus berikan kepada Tuhan. Nah teman-teman, sesungguhnya Tuhan mengatakan ini semua melalui Musa, begitu kan ya? Itu bukan berarti bahwa Tuhan ini terus-menerus mengulang karena menganggap orang Israel ini bodoh, ya tidak teman-teman. Tapi karena Tuhan ingin terus mengingatkan bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Allah. Nah teman-teman, jangan lupa ketika di dalam ayat yang kedua ini kembali katakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Sudah berapa kali mereka diingatkan bahwa mereka memiliki identitas, yaitu sebagai umat yang kudus bagi Tuhan Allah mereka. Teman-teman, bukan hanya identitas sebagai umat Tuhan Allah saja. Di dalam ayat 2b bahkan mereka juga dikatakan, engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Nah teman-teman, identitas yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel bukan hanya sekedar menjadi pengikut Tuhan, tetapi juga menjadi kesayangan Tuhan. Secara khusus mau berbicara tentang bagaimana ke depannya Tuhan akan terus berada bersama-sama dengan orang Israel, dan Tuhan akan terus menjadi pemimpin umat Israel. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan, disampaikan di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang kedua ini juga masih berlaku dan relevan dengan setiap kita, teman-teman semua. Bukankah sesungguhnya kamu dan saya, kita semua orang-orang Kristen memiliki satu identitas yang Tuhan berikan sebagai anugerah, yaitu sebagai umat Allah. Bahkan bukan hanya sebagai umat Allah, kita pun juga adalah umat yang dikasihi, disayangi, dicintai oleh Tuhan. That's why teman-teman, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita supaya apa? Supaya kamu, saya, dan kita bisa masuk surga, bisa menikmati surga yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita mau sama-sama belajar melihat bahwa ada identitas yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai anugerah. Yaitu apa? Sebagai umat Allah dan juga sebagai kesayangan Allah. Makanya teman-teman, sebagai umat Allah dan sebagai kesayangan Allah, jangan lagi hidup menyakiti hati Tuhan. Jangan lagi hidup untuk dosa. Tapi mulailah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hidup hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai teman-teman, itu saat teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk mengetahui identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah yang besar, sehingga Tuhan memberikan anugerah kita bukan anugerah yang kecil, melainkan anugerah yang begitu luar biasa, mengorbankan anaknya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Oleh sebab itu, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa.
Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur pada hari ini Bapa. Kami masih mengikuti saat teduh dan kami dapat mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bahkan kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Sekiranya juga Engkau mengajarkan kami menemukan makna identitas sebenarnya di dalam hati kami, agar kami mengetahui apa sebenarnya makna daripada anak Kristen, anak Kristus, anak Tuhan, bahkan anak Allah. Sehingga kami juga menyadari ketika Engkau mengorbankan anak yang paling Engkau sayangi, mati di kayu salib, dan Engkau mengorbankan nyawanya untuk kami, menebus dosa kami, sehingga kami belajar terus percaya, belajar terus taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan Engkaulah juga yang memberikan anugerah yang begitu luar biasa di hidup kami. Bukan seakan-akan kami terus mengharapkan berkat, bukan seakan-akan kami mengharapkan yang begitu baik daripada Engkau, melainkan kami tahu Tuhan, Engkau punya rancangan juga yang terbaik bagi kami. Engkau yang memikirkan segala sesuatu baik dan buruknya di hidup kami. Dan Engkau yang mengajarkan kami bukan seperti bangsa Israel yang keluar daripada bangsa Mesir, yang hanya memikirkan makan dan minum dan kehidupannya sehari-hari. Bahkan menyadari kami Tuhan, biar kami melihat begitu dahsyatnya kuasa-Mu ketika kita percaya, taat, dan setia kepadamu Tuhan. Dan ajarkan kami terus berdoa, terus berharap kepadamu Tuhan. Dan biarkan kami segala pergumulan daripada kami pun Tuhan, biarkan Engkau yang mengatasinya, segala hal yang terbaik daripada Engkau kepada kami Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas sehari-hari kami. Biarkan Engkau yang membuat kami sesuai daripada kehendak-Mu. Dan juga apapun yang kami lakukan, biarkan kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, jangan lupa juga besok kita juga ada saat teduh lagi di channel ini. Mari kita sama-sama bagikan materi saat teduh ini juga kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang mendapatkan berkat. Nah, itu juga yang baik ya. Bukan hanya kita yang dapat berkat, melainkan orang lain juga. Nah, jika kalian punya pergumulan dan pertanyaan, bisa juga DM Insta Youth GKI Kanaan, dan juga bisa dengerin Youth podcast di GKI Kanaan juga. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, ini juga linknya akan di-share di grup masing-masing dan maupun grup WA maupun grup lain-lain teman-teman sekalian. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Wah, hari ini kita membahas mengenai move on. Boleh. Emang Kokohan pernah move on tentang apa nih? Menurut Cijan, move on itu apa sih? Keadaan dimana kita berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan masalah kita. Tapi kalau tadi kan cara kata mengikhlaskan, kayaknya masa sulit ya. Mengapa sih kita harus mengalami kesulitan ketika kita move on? Kenapa ya? Cobain deh. Cobain. Kenapa susah? Ya emang susah. Karena rasa memiliki kita terlalu kuat terhadap sesuatu. Dan namanya naturnya manusia itu kalau udah dapetin sesuatu, pengennya dijaga. Dan pengennya itu nggak mau dia hilang. Karena buat kita. Jadi akhirnya kita jadi posesif kan ya. Ya, karena yang kita yang memberikan. Jadi bagi kita yang udah pernah mengalami ini, kita bisa memberikan berkat kepada orang lain. Saling menguatkan.